balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakal bahas tentang pecahan. Nah, kita bakal bahas tentang gimana cara ngajarkan pecahan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi dibawa dari masalah nyata atau bendanya nyata ke arah matematis gitu. Oh iya, kalau kalian butuh media pembelajaran juga bisa loh. Jadi nanti tinggal di print aja bahannya, lalu bisa diterapkan. Jadi siswanya nanti bisa pegang-pegang itu bendanya dan langsung diterapkan, karena matematika itu beraktivitas kan. Oke, kita cek ya videonya. Oh iya, ada yang suka pizza? Sama. Nah, misal kita punya satu loyang pizza dan akan kita bagi ke 4 anak. Ini pizzanya. Lalu 4 anaknya Tony, Ani, Ina, dan Tino. Nah, ada cara membagi seperti gambar A dan ada cara membagi seperti gambar B. Nah, bagaimana cara kita membagi pizza tersebut? Cara A atau cara B? Lalu mengapa? Yaps, sebaiknya pilih yang A. Kenapa? Karena matematika itu kan adil, dan kita nggak mau kan anak-anak ricuh cuma gara-gara potongan pizza yang nggak sama. Dan pecahan itu tentang berapa banyak bagian yang sama dari keseluruhan. Jadi baginya harus sama ya. Berapa bagian pizza yang didapat masing-masing anak? Kita tadi sudah membaginya jadi 4 karena ada 4 anak. Kita labeling ya. Punya Tino, Tony, Ani, dan punya Ina. Lalu masing-masing anak ambil saja contohnya itu Tony ya. Si Tony, ini bagiannya Tony. Nah, bagian Tony ini itu kan satu bagian atau satu potong dari keseluruhan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka per 4. Jadi yang atas itu bagiannya Tony, yang bawah itu keseluruhan bagian, dan yang atas ini kita sebut dengan pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, ternyata Tino sedang alergi dengan gandum. Karena pizza itu terbuat dari gandum, dia tidak bisa makan pizza. Jadi siswanya tinggal 3 kan yang mau makan pizza, jadi kita bagi menjadi 3. Ingat ya, harus sama bagiannya. Lalu itu punya Ina, punya Tony, dan punya Ani. Masing-masing pizza punya Tony, Ina, dan Ani ada berapa bagian? Misalkan kita ambil punya Ani ya. Ini punya Ani. Punya Ani itu 1/3, karena Ani itu bagiannya ini saja dan keseluruhannya ada 1, 2, 3, jadi 1/3. Nah, bagaimana jika kita punya 2 pizza dan akan kita bagi ke 4 anak? Ada yang tahu caranya? Nih ya, misalkan kita punya 2 pizza, pizza 1 dan pizza 2. Lalu cara baginya, karena ada 4 anak, 1 pizza kita bagi jadi 4. Kita labeli. Begitu juga dengan pizza 2. Nah, setelah itu untuk mencari bagian pizza yang didapat oleh masing-masing anak, misalkan punya Ina dari pizza 1 itu dapat berapa bagian? Ayo. Iya, 1/4. Kalau dari pizza 2 1/4 juga, maka 1/4 ditambah 1/4. Cara menjumlahkan gimana? Nah, kita tinggal atur saja itu jadi penataan yang pas. Karena penyebut atau bagian bawahnya itu sama, yakni 4 dan 4, maka kita tinggal menjumlahkan bagian atasnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2/4, begitu. Nah, 2/4 itu kan sama-sama
bisa dibagi dua. Jadi pembilangnya kita bagi dua, penyebutnya kita bagi dua, hasilnya setengah. Bener kan? Yang segini itu kan setengah loyang gitu. Dari permasalahan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada pecahan itu kalau kita punya A per N ditambah B per N itu sama aja dengan A plus B per N. Ini harus sama-sama per N ya, atau penyebutnya harus sama. Jadi tinggal dijumlahkan aja yang bagian atasnya atau pembilang. Begitu juga untuk pengurangan. A per N dikurang B per N sama dengan A dikurang B per N. Ingat ya, penyebutnya harus sama atau bagian bawahnya itu harus sama. Nah, bagaimana jika menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama? Misal nih, si Tino diberi paman pizza. Nah, itu kira-kira berapa bagian? Iya, itu setengah. Terus dia diberi lagi oleh kakak, itu kira-kira sepertiga. Nah, berapa pizza yang dimiliki Tino? Kalau digabungkan seperti itu kan, tapi kita nggak tahu itu berapa bagian ya, karena pecahan itu tentang berapa banyak bagian yang sama dari keseluruhan. Jadi kita harus bagi bagian yang diberi paman itu, lalu yang diberi kakak menjadi bagian yang sama. Nah, itu ya, potongan yang ini sama dengan itu, sama dengan itu, juga sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi bagian-bagian hasil potongan ini harus sama ya. Nah, ini kan tadi setengah ya, setengah. Ini menjadi 3 per 6, 1, 2, 3. Kenapa per 6? Karena kalau saja ini utuh pizzanya itu, maka potongannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi setengah itu sama dengan 3 per 6. Lalu untuk potongan yang diberi kakak, tuh tadi kan sepertiga ya, sepertiga. Lalu dipotong menjadi 2 bagian. Ini 2 per 6. Nah, per 6 sama alasannya dengan yang sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nah, setengah atau 3 per 6 ditambah dengan sepertiga atau 2 per 6 sama dengan bagian ini, bagian punya Tino, yaitu 5 per 6. Masih ingat kan penjumlahan ketika penyebutnya sama? Tinggal jumlahkan saja bagian atasnya. Oh iya, ada cara lain. Mungkin yang tadi agak bingung, jadi bisa menggunakan cara yang lebih prosedural. Yang pertama, cari KPK dari masing-masing penyebut. Kenapa? Karena tadi pecahan yang di sini penyebutnya tidak sama. Lalu samakan penyebut masing-masing pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama, lakukan langkah penjumlahan seperti pada permasalahan sebelumnya. Nah, langkah 1 ya, cari KPK dari masing-masing penyebut. Penyebutnya yang pertama itu 2 dan yang kedua itu 3. Oke, 2 dan 3. Kita cari KPK-nya ya, 2 dan 3. Masih ingat kan caranya? Iya, cari yang kelipatannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Untuk yang 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Dari sana, apa sudah ada yang sama? Iya, 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 itu 6. Langkah 2, samakan penyebut masing-masing pecahan. Setengah. Tadi penyebutnya yang sama itu berapa? Kan KPK, KPK-nya 6. Jadi 6 kita tulis di situ. Lalu kita mau cari pembilang dari 6 itu berapa? Nah, kita lihat ya. 2 ke 6 itu dikalikan berapa?
Iya, dikali 3. Karena matematika itu adil, maka dalam pecahan ini kita juga gunakan prinsip keadilan itu. 2 ke 6 dikali 3, maka 1 juga harus dikali 3. Hasilnya 3 per 6. Setengah itu sama dengan 3 per 6. Kita lakukan hal yang sama dengan sepertiga. Per 6 ya, 3 ke 6 dikali berapa? Kali 2, maka 1 juga harus dikali 2. 2 per 6, sepertiga sama dengan 2 per 6. Sekarang kita ke langkah 3. Lakukan langkah penjumlahan seperti biasanya. Maksudnya ini seperti yang sebelumnya tadi ya, masalah sebelumnya, ketika penyebutnya sama. 3 per 6 dan 2 per 6 itu kan penyebutnya sama-sama 6. Ketika dijumlahkan, tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 2, hasilnya 5 per 6. Sudah paham kan? Atau masih ada kesulitan? Oke, boleh komen ya di bawah kalau sudah paham, atau mau dibuatkan video yang lain, boleh tulis topiknya, mau request apa. Oke, terima kasih. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.